Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat ibadah saum, nikmat tilawatil Quran, nikmat salat. Ini adalah kenikmatan karunia terbesar selama hidup kita di dunia yang kita mohon melalui kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang telah Engkau berikan kenikmatannya kepada mereka, itulah jalan ibadah sebetulnya. Kalau kesehatan, harta, Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang sakit. Beliau juga tidak dikenal sebagai konglomerat. Doa beliau Rabbana atina fid dunya hasanah pasti dikabul. Doa beliau tentunya ihdinas siratal mustaqim pasti dikabul. Tapi tidak dikenal sebagai orang yang berlimpah harta. Walaupun di waktu-waktu tertentu Rasulullah mengalahkan orang kaya dalam berinfak. Beliau sekali berkurban 100 ekor unta. Harga 1 ekor unta, ya kalau dibandingkan dengan sapi, lebih mahal daripada sapi. Kalau sapi sekarang di kita punya 20 juta, ya taruhlah unta bisa 30-an. Tapi nggak ada unta yang harga 30 juta. Habis nggak ada yang jualan unta di sini. Yang ada cuma real kan gitu. Nah, ada unta yang harganya 6.000 real, 7.000, itu yang besar-besar. Tapi ada juga yang 2.000. Maka ketika Rasulullah berinfak, berkurban sampai 100 ekor unta, kalau pemanya 20 juta aja, 25 juta kali 100, sudah 2,5 miliar ya. Itu sekali beliau berkurban. Kekayaan beliau sangat luar biasa untuk umat. Tapi untuk diri beliau, untuk keluarga, sempat sekali waktu Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang paling muda, bincang-bincang dengan Hafsah, ya menyampaikan keluhan tentang betapa beratnya kehidupan rumah tangga dengan Rasulullah secara ekonomik. Maka sekali waktu yang menyampaikan keluhan, Rasulullah SAW langsung memberikan pelajaran kepada Aisyah. Gini aja, kamu mau kayak orang lain, dikasih fasilitas hidup yang cukup, yang mewah, perhiasan dan segala-galanya, boleh, akan kusediakan. Sekarang pilih, silakan fikirkan, tanya orang tua, apakah kamu mau hidup harta yang banyak atau seperti ini? Bila ingin bersamaku, seperti inilah. Tapi kalau ingin harta banyak, kehidupan mewah, aku siapkan. Cuma hubungan kita sampai di sini. Silakan komunikasikan dengan orang tua. Aisyah langsung menjawab, saya ambil keputusan sekarang juga. Benar. Gak komunikasi dulu dengan orang tua? Enggak. Tapi harus yakin nih. Iya, saya siap. Pilih apa? Pilih aku siapkan makanan, perhiasan lengkap, dan sampai di sini hubungan, atau tetap bersama aku seperti ini aja. Bagaimana jawaban Aisyah? Sama engkang we terus-terusan. Enggak, bener nih, iya, udah. Akhirnya ya sudah. Kan dalam ayat Al-Quran bagaimana? In kuntunna turidnal hayata dunya fata'alina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita.
bukan berarti teladan hidup dalam keadaan kemewahan, tetapi hidup dalam keadaan memberi bimbingan kepada orang yang kaya dengan berinfak banyak, memberi bimbingan kepada orang miskin dengan sabar yang sangat luar biasa, dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang sakit juga bagaimana cara menyikapi penyakit. Bimbingan buat orang yang sehat bagaimana cara memanfaatkan kesehatan. Itulah yang disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau di atas akhlak yang agung. Tidak sekedar berakhlak yang agung, tapi di atas akhlak yang agung. Apa maknanya di atas? Orang berbudi pekerti yang baik banyak yang melakukannya, tapi belum tentu diterima di hadapan Allah. Ada orang dermawan, ada yang penuh perhatian kepada orang miskin, tapi belum tentu bisa dikatakan sebagai orang yang akan selamat di akhirat. Karena mereka berbuat baik tidak berlandaskan niat mencari ridha Allah. Itu yang disebut dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang berbuat baik tapi tidak ada hubungan dengan perintah Allah, raddun, ditolak. Kemudian dikatakan pada hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ada orang yang berniat untuk Islam, prakteknya adalah jelas adalah kebaikan, tetapi bertentangan dengan nas Al-Quran, nas hadis. Seperti apa? Seseorang mau membangun masjid, baik kan fil Islam, niatnya baik, ya. Dari mana duitnya? Hasil korupsi, hasil maling. Nah itu sebetulnya laysa minna. Apa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun itu. Jadi tidak diperkenankan hal seperti itu. Nah, saya sejak seminggu yang lalu naik turun nih kesehatan saya. Dan ada yang sangat penting untuk dipelajari. Ketika jadwal Ahad pagi tertulis di agenda yang dibikin Umi, jadwal pagi saya ngisi di Fathul Ummah. Waktu itu suara saya cukup berat sekali. Tapi aduh, ini agenda bulanan. Sampai di sana ternyata bukan giliran saya, tapi giliran yang lain. Alhamdulillah. Jadi salah mencatat untuk mencapai yang benar. Tidak disengaja itu. Bukan giliran saya, tapi giliran yang lain. Giliran saya dipindah. Nah, tanpa diketahui kan. Oh, berarti memang Allah sudah mengetahui kan, bahwa saya hari Ahad yang lalu gak akan bisa ceramah. Suara saya sedang berat sekali. Datang ke sana. Langsung kata DKM, sekarang maaf Ustaz, bagian dokter ini. Oh iya, alhamdulillah, saya pulang lagi. Bahagia sekali. Jadi dipandang salah tapi tepat. Kemudian malamnya adalah mau ngisi di Al-Islam. Dan ternyata agenda saya itu adalah di Pusdai. Di dalam agenda saya. Tapi mau ngisi ke Pusdai, kata orang Pusdai, sudah kelewat jadwal saya. Ya karena Allah Maha tahu, kamu sekarang mau sakit. Udah, jadi memang jadwal itu jadi keliru begitu tuh. Sehingga saya enggak ngisi. Alhamdulillah. Saya akhirnya ya jadi bahan tafakur. Ternyata dipandang salah tapi tepat. Kalau Allah yang menentukan. Makanya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada yang kamu kehendaki bisa mencapai sasaran kecuali kalau Allah menghendaki. Dan kita kembalikan kepada hakikat kuasa Allah. Kita menyusun program, ternyata tidak tepat. Ketidaktepatan itu adalah kemaslahatan. Kalau Allah yang menentukan, makanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam segala hal, bila kita punya program,
ternyata ada halangan, pelajaran apa yang kita ambil. Saya hari kemarin malam Kamis ngisi acara di KBB ya, di Masjid Al-Ukhuwah Kota Baru Parahyangan. Diminta untuk memimpin tarawih, sebenarnya nggak sanggup, suara saya nggak mungkinkan. Ceramah pun ya seperti inilah, suara saya pelan karena agak terasa sakit. Tapi besoknya hari Kamis kemarin subuh, saya giliran ngisi materi tentang tahsin surat Al-Fatihah. Allah berikan suara ringan sekali kemarin. Betul-betul itu Allah yang ngatur ya. Nah, kemudian kan kuliah duha saya di sana tuh di KBB lagi di Kabupaten Bandung Barat. Ya jamaah banyak, semangat. Kemudian sorenya mulai terasa berat lagi suara. Jadi begini sekarang tuh naik turun suara saya tuh. Maka ya kalau tadi malam saya tuh bermaksud mau mulai lagi tadi malam, wah berat ternyata. Pas menjelang tidur saya minum obat, karena minum obatnya adalah obat yang berkaitan dengan tenggorokan. Terbangun jam 1, melangkah mau jatuh karena ngantuknya luar biasa. Karena obatnya kan lain. Ya udah, tidurkan lagi saja. Kemudian ya sekarang agak mudah-mudahan bisa bermanfaat, walaupun memang tidak seperti biasa. Masih agak terasa berat ini, agak terasa di tenggorokan. Ya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun yang terjadi kita mendapat ridhonya. Kan ada izin, ada ridho. Tidak semua izin disertai ridho. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki untuk umat Islam di seluruh dunia selama bulan Ramadan mendapatkan karunia yang lebih besar, karunia persaudaraan, karunia punya kesamaan dalam praktek ibadah. Separah-parahnya perbedaan antar umat Islam, saumnya sama. Ya, jadi Ramadan itu betul-betul menggambarkan tentang persatuan umat Islam yang sebenarnya. Kalau tarawih ada perbedaan. Ada yang 11 rakaat dengan 4-4-3, dengan 2-2-2-1, dengan 2-2-3. Ada yang 23, ada yang 33. Itulah realita. Dan itu bukan perbedaan, sebetulnya keragaman. Sebab antara satu dengan yang lain tidak berlawanan. Praktek sholat subuh ada perbedaan, ada keragaman. Baca Quran dan lain sebagainya. Tapi saum sama. Ya. Semua orang yang saum menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, sama di seluruh dunia. Sehingga kalau ada orang yang senang mengangkat perbedaan, yuk kita lihat saum sama semuanya. Itulah ikatan umat Islam yang sebenarnya. Dan saum ini berlandaskan keikhlasan. Kalau tidak ada ikhlas, gak mungkin jadi saumnya. Ikhlas itu apa? Ya merasa diawasi oleh Allah terus. Mana perintah, mana larangan hanya semata-mata karena Allah. Tidak akan ada orang yang ibadah saum pamer gitu. Apanya yang dipamerkan kalau ibadah saum? Kalau sholat bisa pamer. Infak, sedekah bisa pamer karena kelihatan fisik. Saum kan nggak kelihatan. Pamer iftornya, itu nggak punya arti juga. Kalau saum itu kan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan saum itu adalah merupakan perintah yang mengandung larangan. Semuanya perintah, ada gerakan, ada ucapan. Saum tidak ada gerakan, tidak ada ucapan. Justru jangan ini, jangan itu, jangan. Apabila ada dua orang, yang satu saum, yang satu tidak saum, boleh jadi sulit diketahui yang mana yang saum, mana yang tidak. Kalau tidak kenal orangnya. Saum itulah perintah berupa larangan. Karena perintah berupa larangan kita jadikan sebagai pembinaan, pendidikan buat kita, buat di masa mendatang. Ya selama ibadah saum kita sanggup, mampu
menjauhi yang halal, yang bergizi, yang bermanfaat. Maka kita berharap kepada Allah agar ke depan Allah berikan kepada kita kemampuan menjauhi yang tidak berguna, yang diharamkan. Terbukti yang berguna saja dapat kita jauhi. Saya sering, ini spontanitas saja, tidak diprogram dari awal. Kalau sudah pembahasan saum di beberapa tempat, suka saya angkat tentang upaya berhenti merokok. Iya. Dengan ibadah saum saya bilang, kita doakan orang-orang yang para perokok yang mau berhenti supaya mampu berhenti. Tapi bagi yang tidak mau berhenti, doakan supaya mau berhenti. Kenapa? Mampu kok menjauhi yang halal, yang bermanfaat. Ya apalagi yang tidak halal, yang tidak bermanfaat. Memang merokok tidak halal. Ada yang bilang halal enggak? Pasti kalau ada yang bilang halal diserang oleh para perokok juga. Enggak halal, itu mah makruh. Tapi bilang haram mah berat juga. Tuh kiai merokok tuh. Mengaku kesehatan tuh dokter merokok tuh. Susah ya. Makanya saya di mana-mana kalau membahas rokok menggunakan hadis ayyukum tadrun manil muflis, itu aja yang harus kita angkat. Kamu tahu siapa orang yang disebut bangkrut, yang pailit? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Ma laysa lahu malun wala sarwah. Rasul bersabda, itu adalah pemahaman umum. Untuk umatku disebut muflis, orang yang banyak amal, salatnya, saumnya, sedekahnya, baca Qur'annya, rajin. Tapi nanti di akhirat dia enggak dapat hasil. Karena dibagi-bagikan hasil amal dia kepada orang yang tersakiti. Siapa yang paling banyak? Disebabkan apa? Akibat apa orang yang banyak tersakiti? Mungkin kalau mukul ada hukuman dunia. Mencaci maki ada hukuman dunia. Ada undang-undang IT sekarang. Tapi kalau merokok, menyakiti orangnya dengan pelan-pelan. Isap di sini, di sana terisap, di situ terisap. Masuk paru-paru yang sedang tidak aktif. Lebih berbahaya daripada yang merokoknya. Dan ketika dibilangin begitu, ya kata perokok, ya makanya ngerokoklah biar aktif. Biar gak terlalu berat katanya. Ya begitulah pembelaan diri. Makanya kita doakan dengan Ramadan ini. Nah itu yang paling pasti. Kemudian sekarang melalui media sosial banyaklah pelajaran yang sangat berarti di bulan Ramadan ini. Di Masjid Al-Azhar Kairo, imam tarawih bergantian kayak di kita juga. Tapi bukan cuma bergantian orangnya, bergantian riwayat yang dipakainya. Itu saya perhatikan, alhamdulillah luar biasa, ini baru ini diprogram mungkin di Al-Azhar dalam memasyarakatkan ilmu qiraat. Saya perhatikan ada yang menggunakan as-Susi, riwayat Warash, riwayat Khalaf, dan juga riwayat Ibnu Jammaz, Ibnu Wardan dari Abu Amrin, dari Abu Ja'far. Ada juga dari Yakub, ada. Udah ada itu di Al-Azhar tuh. Yang dari Yakub bagaimana? Pakai sin umpamanya di akhir surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan qiraat Yakub. Saya perhatikan, wah ini luar biasa nih Al-Azhar sekarang nih. Yang riwayat Abu Ja'far umpamanya kan membaca surat Az-Zilzal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tanwin menghadapi huruf ghin, ikhfa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Enggak pernah di sini yang gituan. Pasti dzarratin khairan yarah. Saya pas dengar, oh ini Abu Ja'far. Luar biasa. Makanya
Kalau saya memohon kepada Allah dan juga mohon doanya semuanya, ingin memulai yang memperkenalkan kepada masyarakat ketika jamaah nanti ada pada saat i'tikaf, ya mudah-mudahan terpelihara keikhlasan niat. Makanya ya Allah, ingatkan dulu tentang kondisi kesehatan tenggorokan saya. Mungkin Allah mengingatkan supaya kamu luruskan niat, punya program ini baik, tapi luruskan niat. Jangan sampai ada embel-embel mau apa, cukup mau ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga nanti pas waktunya i'tikaf Allah berikan kesehatan untuk memimpin qiyamul lail dengan riwayat khalaf. Karena saya belum mendengar dari yang lain di Indonesia tarawih dengan riwayat yang lain, hanya dengan riwayat hafaz. Tapi kalau ada imam sholat untuk isya, untuk subuh menggunakan riwayat yang lain, sudah ada, tapi belum sampai ke tingkat tarawih. Mungkin itu ada untuk jamaah-jamaah tertentu. Ya, kita berharap semoga Allah berikan kepada kita nikmat sehat sampai kita dapat memanfaatkan kesehatan, bukan cuma sehat jasad, tapi juga sehat jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin, sehingga betul-betul dapat memanfaatkan kesehatan yang jasmani untuk rohani, kesehatan lahir untuk kesehatan batin. Karena kesehatan ada dua, kan ada kesehatan yang sementara, ada kesehatan abadi. Kesehatan sementara terukur jasmani, jasad, dan kesehatan yang abadi adalah kesehatan iman, kesehatan akidah, itu sampai di akhirat. Tapi banyak orang yang mengejar-ngejar kesehatan jasmani, lupa kesehatan rohani. Bahkan sampai korbankan harta untuk kesehatan jasmani, tapi tidak perhatian kepada kesehatan rohani. Ya, kita berharap Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Baik, itu saja untuk sekilas. Lama enggak ngobrol begini, karena memang Ramadan ini ya cukup padat. Ya, terkadang dalam satu hari 4 tempat. Pelan-pelan berbicaranya. Ya, ada yang 4, ada yang 3 kali. Dan kalau sudah Allah berikan nikmat semangat, ya satu kalinya kadang-kadang 2 jam, ya sedang enak begitu aja. Satu kali 1 jam setengah, ya kayak kemarin pemanya di siang hari kemarin tuh hampir 2 jam juga. Sudah di stop, ngangkat lagi tanda tanya pertanyaan. Saya bilang, udahlah, capek saya teh, ketawa semuanya. Ya itu mah, sudah mau banyak sekali yang angkat tangan mau bertanya. Ya kemarin saya di masjid Bima Prima, ya luar biasa semangat itu, ibu-ibu bapak-bapaknya semangat. Materi yang saya bahas keajaiban huruf Al-Quran. Ya karena mungkin jarang yang membahas seperti itu. Makanya ya gak henti-hentinya pertanyaan, kalau enggak saya stop. Jadi itu juga adalah merupakan karunia dari Allah yang patut saya syukuri. Ya Allah berikan kepada saya nikmat berkomunikasi dengan sesama mukmin untuk saling mendoakan demi kepentingan masa depan yang abadi. Dan beberapa maghrib saya berbuka di masjid sana karena mendekati tempat. Dari sini mau ke Kota Baru Parahyangan, ya mungkin buka, sholat, langsung harus pergi. Sehingga antara dari sini dibanding dengan dari masjid, ya minimal ngurangan ya 10 menitan. Lebih cepat 10 menit atau 1/4 jam. Makanya maghrib di sana. Kalau nanti malam di mana ya?
Rasanya, oh nanti malam mau Umi datang. Insyaallah. Nanti jamaah umroh nyampe di Makdis mungkin pas maghrib. Landing di Cengkareng jam 11.30. Mungkin langsung ke Bandung ya sekitar perjalanan 5 jam. Ya maghrib sudah di Makdis. Tapi wallahu alam nih. Umi masih nunggu pengarahan dari kepala bidang haji. Karena menurut berita terakhir beliau mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembimbing ibadah haji. Dan latihannya besok. Tempatnya di Indramayu. Jangan-jangan nanti landing langsung berangkat ke Indramayu, jangan-jangan itu. Gak sempat ke sini. Ya doakan ya, semoga dia sehat ya. Berat perjuangan dia itu cukup berat itu ya. Tapi ya insya Allah karena Allah yang ngatur segala-galanya akan terasa ringan-ringan saja. Karena sekarang yang bergabung dengan Makdis untuk haji mencapai 155 orang. Berarti 4 bis. Untuk pertama kali Makdis membimbing 4 bis. Jadi ya saya insya Allah berangkat dan diperjuangkan Umi bisa berangkat. Kemudian sama Irfan juga berangkat, Irfan Habibi berangkat, jadi bertiga. Insya Allah lah. Semoga Allah berikan kelancaran dengan bersama-sama 3 orang membimbing para jamaah. Tapi tentunya angka tidak punya arti kalau tidak Allah kehendaki. Ya. Yang penting kita hanya usaha, Allah yang mengatur, yang menentukan. Saya dulu pernah membimbing jamaah haji 2 rombongan. Satu rombongan dulu 45. Jadi 2 rombongan 90 orang. Tanpa ada yang membantu saya. Sendirian. Saya membimbing 90 orang. Ya, karena memang merasa diri betul-betul lemah. Hanya mengandalkan kekuatan Allah. Hanya mengandalkan pengawasan Allah. Beda gitu. Kalau banyak aman, tenang. Padahal itu bisa membahayakan sikap seperti itu. Maka pada waktu itu saya susun taktik strategi sebaik mungkin. Dan selalu saya sampaikan kepada para jamaah. Saya taktiknya jelas sekali. Saat tawaf, apabila ada yang jalan tawaf mendahului saya bilang, segera tarik. Keluar dari barisan, segera tarik. Barisan ke kiri, ke kanan, segera tarik. Jangan sampai ada yang lepas. Kemudian, betul, saya lihat, ya saya sedang membimbing sini, ada yang nyelonong, langsung ditarik. Dah, alhamdulillah. Tapi saya ingatkan, ini adalah taktik strategi. Yang menentukan kebersamaan kita adalah pertolongan Allah. Jangan lupa, setiap kali ada kesulitan, segera komunikasi dengan Allah. Bukan dengan saya nggak ada apa-apanya. Setelahnya selesai tawaf dalam kondisi padat, 2 rombongan, kemudian saya bawa minggir, lalu sholat. Setelahnya sholat, saya panggil satu persatu. Regu 1, periksa. Ya, lengkap Ustaz. Regu 2, udah sampai regu 9 kan? Satu persatu. Alhamdulillah. Sujud syukur lengkap semuanya, gak ada yang tercecer. Kemudian tawaf itu kan paling berat. Kalau sudah terlepas, susah nyarinya kemana. Menuju sa'i. Kalau sa'i, asal ditunggu saja, kalau ada yang lepas, tunggu aja, nanti juga akan ketemu gitu. Tunggu. Nah, itu perasaan saya seperti itu gak boleh terjadi. Maka sa'i sudah. Di tempat sa'i, selesai sa'i. Lihat, kok gak lengkap nih. Kemana bapak ini? Kemana bapak ini?
Iya nanti usah dicari. Terus banyak orang yang padahal dipandang medannya lebih ringan justru hilang. Medan yang lebih berat ternyata terpelihara. Sedikit saja mampir gitu ya. Itu langsung diperlihatkan oleh Allah. Kamu gak boleh sebentar pun tergeser. Komunikasi dengan Allah terus. Nah waktu itu untuk sa'i menganggap enteng, hilang. Nah akhirnya apa yang terjadi? Orang tua, maksudnya bukan anak mudanya, orang yang selalu lanjut usia dan ada anaknya. Duh gimana Pak Ustadz, ayah saya? Ya, yuk kita sekarang sama-sama berdoa. Berdoa aja sudah. Sedang berdoa kan pakai sal kuning. Ada orang Arab yang ngantarkan pakai roda. Ini jamaah kamu. Alhamdulillah. Berdoa belum selesai, sudah langsung ada yang membawa. Langsung saya tanya kan, sudah berapa putaran ini? Baru sekian, belum selesai. Langsung saya sampaikan kepada orang Arab, lanjutkan saya bilang. Sampai 7, saya tunggu di sini. Iya katanya. Alhamdulillah, beres. Langsung kita sama-sama sholat, waktu itu masih ingat sholat asar. Selesai sholat asar, bahagia. Doa kita dikabul. Alhamdulillah. Habis sholat asar, seorang ibu muda, Pak Ustadz, bapak saya nggak ada. Aduh. Ya Allah. Jadi hilang lagi satu. Nah, ini ya, teguran lagi buat saya. Soalnya jangan sampai sedikit pun menyimpang. Lurus terus, ingat terus Allah mengawasi kita. Akhirnya pas waktu itu, karena ini sudah selesai, umroh, tawaf saya sudah selesai. Sedangkan tempat jauh, kita naik bis. Dari Masjidil Haram ke tempat tinggal naik bis. Si anaknya itu gelisah. Saya berdoa, tapi pas doa saya diberi ketenangan. Nanti akan ketemu, udah gitu aja. Ternyata setelahnya selesai, yuk kita pulang aja, naik bis. Bareng-bareng, karena kalau tidak saya bawa nanti terpencar kan naik bis. Sampai di rumah, sampai di hotel, si bapak sudah ada di hotel. Alhamdulillah. Ya, begitu aja sebetulnya. Jadi saat kita memang menghadapi kesulitan, segera komunikasi dengan Allah. Akal silahkan gunakan. Perasaan silahkan gunakan sebaik mungkin. Tapi jangan mengandalkan akal dan perasaan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Pelajaran yang sangat berarti dari sini, termasuk antum semuanya, ikhwan akhwat, saat menghadapi kesulitan, entah berkaitan dengan hafalan, atau berkaitan dengan murajaah, menghafal, atau belajar yang lain-lainnya. Aduh kenapa saya ini kok sedang lesu. Istilah yang sering terdengar, sedang turun mood. Moodnya sedang turun. Nih bagaimana kalau begitu? Jangan mengandalkan pikiran dan perasaan. Segera sujud yang benar. Ruku sujud yang benar. Karena doa waktu sujud lebih dekat untuk dikabul. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Orang yang terdekat kepada Rabbnya sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa. Terutama saat bulan Ramadan ini. Ya, kita ketahui bersama bahwa ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, setelahnya syahrul Ramadan. Artinya perintah berdoa pada bulan Ramadan dikuatkan dengan ayat ini. Perintah berdoa selamanya, ud'uni astajib lakum. Tetapi dikuatkan untuk Ramadan dengan ayat ini. Memperbanyak berdoa. Dan jangan lupa juga, saya berharap kepada antum semuanya, manfaatkan Ramadan untuk berdoa demi kepentingan negeri kita ya. Ya buat saya masih sebentar lagi. Yang pasti punya harapan panjang kan antum lah. Iya. Ini sekarang ini luar biasa. Para pengamat politik betul-betul merasa kena prank semuanya nih. Aduh. Jadi ini aksi prank ini di Indonesia luar biasa ini. Politik termasuk juga
eh, keyakinan, kena prank semuanya. Melalui media sosial saya baru tahu gitu, melalui media saat sekarang aja. Di Indonesia itu banyak kuburan yang diperindah ya untuk cari duit ternyata. Keterlaluan itu. Iya, sekian banyak orang yang ingin cari barokah coba ke kuburan, masukin uang ke kuburan. Pas dibongkar sekali ngambil 5 karung uang. Kuburannya begitu indah. Ternyata itu yang dikubur itu apa? Uang aja yang dikubur itu. Gak ada orangnya. Tapi disebutkan ini kuburan seorang wali. Diceritakanlah kisahnya gitu. Sampai ketinggian kewaliannya itu malaikat saja bisa di-stop kerjanya. Sama wali ini. Kelewatan betul. Wah, parah sekali. Dan saya juga baru gitu. Melalui YouTube setelahnya diangkat. Tentang nasab satu etnis oleh seorang kiai di Banten. Ternyata saya baru tahu seperti itu. Media sosial betul-betul karunia buat kita untuk dapat informasi. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali orang yang kena prank ya. Uang terus-terusan ngalir ke sana. Padahal gak ada apa-apanya di sana. Cuma dikasih dongeng saja. Kasih dongeng. Kakek saya namanya ini. Dia seorang waliullah. Dia pernah berkata, aku ketika disuruh masuk surga, aku tidak akan masuk surga sebelum kalian semuanya ada di surga. Bila ada teman saya di neraka, akan kupanggil neraka untuk supaya mengeluarkannya. Bila neraka tidak mau mengeluarkannya, akan kumasuki itu neraka. Tahu rasa nanti apinya padam. La haula wala quwata illa billah. Kelewatan itu orang. Dan yang sangat kita sesalkan atau yang sangat kita prihatinkan di masa mendatang, ini orang yang percaya kepada dia begitu banyak ternyata. Kalau dia mau ngomong begitu memang cari duit, dan kalau sudah cari duit nggak mikir hak atau batil, itu sudah setan yang membimbing dia berkata begitu. Kemudian seorang pembicara muda, saya nggak sanggup menyebut mubalignya, pembicara aja deh. Sebab namanya mubalig lebih identik dengan kiai, ustadz, dai. Ya. Tapi pembicara muda dia berkata, satu orang yang goblok, yang bodoh dari kabilah aku ini lebih mulia daripada 70 kiai. Kan kelewatan. Orang mau dengar gitu. Itu yang sangat kita sesalkan. Kalau dia mau ngomong begitu memang dibimbing oleh setan lah. Tapi sekian banyak kena. Dan sampai saat ini masih ada orang yang sangat menghormati pihak-pihak seperti itu. Dan yang menghormati orang seperti itu bukan orang bodoh. Penceramah yang kondang, yang sudah dapat gelar doktor tapi masih mencintainya, itu yang cukup berat buat kita. Tapi ambil positifnya ya, dengan media sosial Allah izinkan kita bisa tahu. Kalau tidak ada media mungkin kita tidak tahu itu. Ya alhamdulillah. Itulah lapangan amal antum semuanya. Ya. Negeri kita itu kalau urusan ekonomi, politik itu adalah problem internasional, dimanapun banyak yang terkena problem ekonomi dan politik. Tapi kalau problem akidah, problem akhlak, ini tugas kita. Kalau punya masalah politik, gak usahlah kita terlalu maksakan. Bukan bidangnya. Tapi kalau urusan keagamaan, urusan akidah ini ya, lapangan amal buat antum semuanya ini. Banyak yang harus kita kerjakan. PR kita itu banyak sekali. Jadi kalau sekian banyak orang berbicara tentang masalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum politisi kita,
Itu mah di mana-mana ada. Tapi kalau kejahatan akidah, ini negeri muslimin terbesar ini Indonesia ini. Negara muslimin terbesar. Makanya ketika saya ngobrol dengan beberapa kiai Jawa Barat, sampaikan sekiranya kita mampu menyusun program yang baik untuk merubah perjalanan dakwah kita akrab dengan masyarakat, sayang kepada para pemimpin, dan tidak minta apapun kepada para pemimpin, kita harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang berwibawa. Bila hal ini bisa kita capai, Jawa Barat ini penduduknya lebih daripada 50 juta. Jumlah penduduk Jawa Barat lebih besar daripada jumlah penduduk benua Australia. Ya. Satu provinsi mengalahkan satu benua. Apalagi kalau pemanya dibandingkan dengan ya tempat pertemuan umat Islam, yaitu Mekah, Saudi, Kuwait, Bahrain, Abu Dhabi, Qatar, jumlahnya gak nyampe 40 juta. Jadi ini muslimin Indonesia ini, muslimin Jawa Barat, bukan Indonesia, Jawa Barat, ini luar biasa. Harus kita buktikan ulama mencintai rakyat, ulama menyayangi pemerintah. Posisikan diri kita, antum semuanya caul nih. Apa caul? Calon ulama, bukan capresnya, bukan caleg. Kita harus menjadi orang yang menyayangi masyarakat dan menyayangi para pemimpin, bukan minta bantuan kepada para pemimpin. Ini yang sangat penting buat kita semuanya. Baik hamba-hamba Allah, saya cukupkan dulu ya. Ini saya nggak bisa berat-berat nih suara, masih ngukur diri. Tadi itu sebetulnya saya ingin pulang itu, mulai lagi lah qiyamul lail, ngukur belum sanggup nih. Karena ya kalau untuk qiyamul lail saya nggak bisa pelan-pelan suara, tetap aja sudah bawaan ya, kencang lagi. Sesudahnya sakit lagi terasa. Tapi alhamdulillah kegiatan bisa berjalan terus walaupun kondisi naik turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.